Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Fatia Alifarianda dan rekan saya Paraini Noveli Putri akan membahas materi pertemuan 3 itu adalah pendanaan jangka pendek atau term loan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan terlebih dahulu oleh Farah. Pada Farah disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Contoh sumber dana jangka menengah adalah leasing, term loan, dan equipment loan. Jenis-jenis pendanaan jangka menengah itu ada 3. 1. Leasing, 2. Term loan, 3. Equipment loan. Baiklah, saya akan membahas satu demi satu. Pertama itu leasing. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset. Ada 3 bentuk leasing, yaitu yang pertama, sell and leaseback. Perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. 2. Operasi lease atau service lease. Memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. 3. Financial lease atau capital lease. Berbeda dengan operating lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan. Dan leasing diangsur secara penuh. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pada Fatia. Silakan. Selanjutnya ialah term loan. Term loan ialah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti lembaga dana pensiun, asuransi, atau entitas yang lain. Bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Yang ketiga ada equipment loan. Equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Terdapat 2 metode dalam pembiayaan equipment loan, yaitu yang pertama conditional sales contract atau kontrak penjualan kondisional. Kontrak penjualan kondisional ialah perjanjian mengenai pembelian perlengkapan berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi oleh pembeli. Yang kedua, chattel mortgage atau hipotek barang bergerak. Hipotek barang bergerak ialah pinjaman yang memerlukan barang untuk digadaikan sampai peminjaman lunas. Biaya efektif term loan. Term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan.
Dipandang dari biaya modalnya, term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham ataupun obligasi. Dibanding dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup pokok dan bunga pinjaman. Biaya efektif equipment financing. Equipment financing biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual peralatan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada dua instrumen yang dapat dipergunakan untuk membiayai equipment loan, yaitu 1. Instrumen melalui kontrak penjualan kondisional, 2. Hipotek barang bergerak. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kesimpulannya ialah sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Contoh sumber dana jangka menengah ialah leasing, term loan, dan equipment loan. Sebenarnya istilah jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang hanyalah sebatas istilah saja. Ada yang berpendapat sumber keuangan perusahaan yang berjangka waktu di bawah 5 tahun masih merupakan sumber dana jangka pendek, bukan jangka panjang. Ada juga yang menyebut bahwa sumber dana yang berjangka waktu di atas tahun adalah pendanaan jangka panjang. Banyak pihak yang berbeda dalam mengelompokkan sumber dana ini. Namun yang paling penting ialah bahwa sumber dana yang dimaksud bisa memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Manajemen tidak akan mempermasalahkan sebuah opsi pendanaan pengelompokan dalam sumber dana jangka panjang ataupun tidak. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.